uh, mereka tidak mengalami masalah psikososial yang muncul seperti apa masalah psikososialnya, seperti cemas, kemudian mengalami berduka, tidak ada masalah terkait gangguan citra tubuh, tidak putus asa, dan lain-lain. Yang mungkin akan jarang ya kita menemukan lansia yang sehat, karena biasanya em, pada umumnya lansia ini banyak mengalami masalah terkait dengan gangguan penyakit kronis ya. Dari gangguan penyakit kronis ini biasanya disertai dengan masalah psikososial ya. Lansia yang mengalami hipertensi, gangguan kardiovaskular, cerebrovaskular gitu ya, stroke, jantung, atau juga dengan uh, gangguan kognitif lainnya. Gangguan kognitif mungkin ada penurunan fungsi kognitif dan lain-lain, seperti demensia gitu ya. Um, Mungkin juga ada masalah psikososial yang muncul. Tetapi kita juga akan menemukan lansia yang sehat jiwa, dalam arti dia tetap um, mengikuti aktivitas rutin secara mandiri, aktif mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan yang diadakan berkumpul bersama gitu ya di posyandu setiap bulannya. Biasanya di setiap daerah itu ada kegiatan posyandu setiap bulan yang nggak cuma anak-anak tapi juga ada khusus lansia di hari-hari tertentu. Nah, kita akan pelajari bagaimana kita bisa melihat lansia yang sehat jiwa, ya. Jadi, sehat jiwa tidak ditemukan masalah psikososial di mana mereka em, melakukan tugas perkembangannya sesuai dengan usianya, ya. Oke, untuk menjadi dewasa yang sehat jiwa, jangan lupa apapun asuhan keperawatan sehat jiwa itu terkait dengan fase perkembangan Erikson ya. Fase perkembangan Erikson kalau pada eh, dewasa tua atau lansia yaitu adalah fase integritas versus despair atau putus asa. Nah, kalau pada usia kalian sekarang kan masa-masa di mana kalian belum mencapai apa yang diinginkan, dalam arti belum bekerja, belum mencapai puncak karir, dan lain-lain ya. Kalau pada lansia yang memang dia usianya di atas 60 tahun, mereka mungkin sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang mungkin mengenang kembali apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia dapat, keluarga, pekerjaan, karir, dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika lansia sudah menyelesaikan fase itu semua gitu, kita akan menemukan lansia yang punya integritas diri yang baik. Integritas diri yang baik itu ditunjukkan oleh apa? Lansia yang bisa melihat kembali, merenungi kembali apa yang sudah mereka capai, mereka bisa menerima um, apa yang sudah terjadi, mereka merasa karena sudah mencapai semuanya ya, mereka merasa sudah lengkap, sudah utuh gitu ya, tidak ada penyesalan, mereka merasa bahagia dengan apa yang sudah dimiliki gitu ya, merasa berhasil, merasa lebih bijak dan menerima apapun yang sudah terjadi baik dan buruknya di dalam eh, fase kehidupan-kehidupan sebelumnya. Tapi tidak semua lansia itu bisa mencapai integritas dirinya gitu ya. Kenapa? Bisa jadi mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi lansia itu merasa utuh, merasa lengkap. Seperti apa? Ada tiga faktor yang bisa mempengaruhi lansia itu merasa dia sudah mencapai semuanya. Dalam arti ada tiga aspek yang mungkin dia pertimbangkan.
kenapa aku nggak merasa damai, merasa menerima apa yang sudah terjadi dalam hidupku. 3 faktor itu adalah yang pertama keluarga. Keluarga dalam arti mungkin pada lansia yang mungkin dia belum menikah, belum pernah dikaruniai anak gitu ya, atau mungkin berpisah gitu ya, atau mungkin juga kehilangan anaknya meninggal, kemudian juga mengadopsi anak, dan fase-fase kehidupan yang mungkin dia lalui itu akan mempengaruhi bagaimana dia menyikapi hidup. Ya. Setiap orang akan menyikapi hidup itu dengan persepsinya masing-masing gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana dia menilai keluarganya seperti apa. Gitu ya. Namun masih ada nih banyak di sebagian kita yang melihat keluarga yang baik itu adalah keluarga yang mungkin kelihatan seperti keluarga cemara yang dia berkumpul hahihi gitu ya, bisa foto bareng dan diupload di media sosial. Kenyataannya adalah uploadan media sosial gitu ya hanya mungkin terlihat bahagia di sesi foto. Bisa jadi sebelum sesi foto mereka juga sibuk dengan pikirannya masing-masing dengan HP-nya masing-masing gitu ya, hanya terlihat happy di dalam foto gitu, dan orang yang melihat foto itu melihat bahwa keluarganya itu happy sekali, cemara dan lain-lain. Yang pada kenyataannya mungkin di dalam hati dan pikiran orang-orang yang ada di dalam foto tersebut mungkin berpikir itu cuma foto. Orang lain nggak ngerti apa yang terjadi di dalam keluarganya gitu ya. Dan itu mungkin apa yang terlihat gitu ya. Yang terlihat adalah apapun yang eh, ibaratnya melekat di dalam setiap anggota keluarga itu akan dipengaruhi. Misalkan anak usia sekolah yang mungkin dia ngerasa keluarganya komunikasinya kurang, mungkin akan mempengaruhi bagaimana dia belajar, kemudian bagaimana dia fokus karena ngerasa mungkin di rumahnya dia sudah capek, kesel gitu ya. Tiba-tiba di sekolah teman-temannya juga ngebully dia gitu ya. Dia ngerasa nggak ada support baik di sekolah maupun di keluarga. Bayangkan ketika dia dewasa nantinya dia akan menjadi seperti apa gitu ya. Integritas diri yang baik memang dipengaruhi oleh keluarga. Kenapa? Karena kita berasal dari keluarga dan juga tentunya nanti pada saat kita sudah di akhir hayat juga kembalinya di keluarga gitu kan. Jadi seseorang nyatanya gitu ya, secara psikososial terkait dengan kesehatan jiwa memang dipengaruhi oleh faktor utama adalah keluarga gitu. Namun bukan berarti yang tidak seperti keluarga cemara kita bukan berarti tidak akan pernah mencapai integritas, tidak. Dan itu semua tergantung daripada individu kita masing-masing. Gitu ya. Sejauh mana kita menyikapi berbagai perubahan dalam hidup kita sehari-hari, kemudian kita tetap move on melihat ke depan bahwa apapun yang terjadi sehari-hari di kiri dan kananku gitu ya, jalanku tetap ke depan gitu ya. Itu yang penting sekali perlu kita renungi sehingga fase-fase kehidupan kita ke depannya akan lebih bisa lebih baik dari sebelumnya. Selain faktor keluarga adalah faktor pekerjaan. Sekarang banyak ditemukan ya, misalkan begitu lulus S1, kuliah di jurusan yang favorit banget gitu ya. Terus waktu semasa mahasiswa dia ibaratnya aktif sekali dengan kegiatan kemahasiswaan, kemudian banyak mengikuti kegiatan gitu ya. Tapi begitu lulus seperti merasa menjadi orang yang berbeda, merasa bahwa ternyata hidup realitanya tidak seperti yang dia bayangkan begitu lulus. Ternyata dia harus menghadapi dunia yang real di mana
ternyata dia harus dilepas oleh keluarganya untuk bekerja mencari uang sendiri, gitu kan. Nah, sejauh mana dia bisa berjuang itu akan mempengaruhi nanti pencapaiannya ke depan, dan itu akan menjadi perenungan ketika dia ada di tahapan lansia. Nah, sehingga untuk dia bisa mencapai apapun karirnya gitu ya, proses karir memang perlu ditentukan dari apa yang kita rasakan sekarang. Kayak kalian misalkan nih, kuliah itu apakah cuma belajar aja? Apakah cuma mengejar IPK aja? Apakah tidak ada kehidupan lain selain kuliah? Dan justru di fase-fase usia kalian sekarang itu adalah fase perkembangan identitas diri kalian yang lebih lengkap lagi, gitu kan. Jangan sampai hanya duduk kuliah, belajar, ujian, pulang, ke kosan, tidur. Dan 4 tahun atau 5 tahun itu adalah fase yang cukup lama untuk bisa merubah kalian itu menjadi versi yang lebih baik dari fase-fase usia SMA atau sekolah sebelumnya gitu. Jadi kalau bisa um, aktif ya, membuka jejaring seluas-luasnya, cari teman di luar dari jurusan gitu ya, cari koneksi, cari kegiatan yang positif yang bisa mewadahi passion kalian gitu ya. Walaupun mungkin tidak dalam passion itu kan nggak mesti satu jurusan dalam arti sebidang gitu ya. Ada yang passionnya mungkin dengan seni dan lain-lain. Terserah gitu ya. Dimana kalian bisa mengembangkan apa yang memang menjadi perhatian selama ini. Itu penting banget. Kenapa? Itu yang akan membentuk ketangguhan kalian menghadapi dunia nanti setelah lulus kuliah gitu ya. Jadi untuk mencapai pekerjaan yang baik gitu ya, atau misalkan nanti aku kuliah di keperawatan, apakah aku akan kerja di keperawatan? Ya mungkin belum kepikiran sekarang gitu ya. Whatever it is gitu ya. Yang paling penting adalah apa yang bisa diubah dari titik nol yang ada di tahapan yang dijalani sekarang gitu ya. Kalau selama ini mungkin masih ngerasa introvert, nggak punya banyak temen gitu ya, cari teman juga susah, nanti malah dia kepo sendiri dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya kita hanya berkutat di dalam pikiran kita sendiri. Dan akhirnya kita sampai lulus juga berpikirnya juga begitu aja. Nah sekarang wake up gitu ya. Cari sesuatu yang mungkin belum kebayang sekarang kayak apa, tapi at least itu ada kesempatan di mana kita diajak gitu sama orang, coba aja ikut. Itu adalah kesempatan yang suka nggak suka atau misalkan apa dijalani aja dulu, kita lihat ada apa di sana. Karena apa? Sometimes kesempatan itu datang tanpa kita duga, ternyata kita nggak tahu itu untuk apa, ternyata tahunya pas di endingnya. Oh ternyata Tuhan bawa aku ke situ karena ada ini, aku nggak tahu gitu ya. Jadi apapun yang datang ke kita disambut gitu ya, entah itu good or bad gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ada proses apa yang mungkin bisa merubah pandangan kita tentang hidup dan sehari-hari gitu ya. Tentunya mungkin kita akan belajar, oh ternyata teman yang kayak begini tuh orangnya modelnya kayak begini, oh kayak kalian begitu modelnya begitu, berarti aku harus sikapnya bagaimana gitu. Dan itu akan membentuk kalian nanti pada saat bekerja, ketika menghadapi kerja tim gitu ya, di dalam anggota kelompok, apa yang harus dilakukan ketika ada anggota kelompok yang pasif, dalam arti dia hanya um, mengikuti alur tanpa ada pendapat dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang adalah waktunya kalian untuk bisa um, mencoba gitu ya, at least mencoba. Nggak ada salahnya mencoba, karena mencoba itu bukan satu perlombaan, tapi adalah satu kesempatan membuka diri kalian untuk bisa mengerti, oh ternyata aku tuh bisa lebih jauh dari perkiraanku sendiri. Oke. Jadi itu yang saya pelajari ketika kita sering komunikasi dengan lansia gitu ya. Jangan sampai kita ngerasa kayak
sia-sianya pada saat usia sudah tua di mana tidak ada lagi yang bisa dikerjakan gitu ya. Sehingga integritas diri ini itu sebenarnya mulainya di usia-usia yang dimana kita masih bisa merubah itu semua, masih bisa mengembangkan itu semua. Ya, itu adalah pekerjaan dan pencapaian. Yang berikutnya adalah kontribusi. Sejauh mana kita bisa berkontribusi. Mungkin ada sedikit gambaran kayak misalkan, kalau misalkan aku terlalu aktif banget, kayaknya aku bakal dimanfaatin terus sama lingkungan. Oke, dimanfaatin itu memang istilah yang akan selalu ada sepanjang hayat, gitu ya. Karena apa? Kita ngerasa kayak effort kita yang lebih dari yang lainnya, dan kita kayak terus-terusan yang harus kerjain, kelarin semuanya gitu ya. Karena apa? Justru di situ kesempatan di mana mungkin ya Tuhan sedang membentuk kalian menjadi lebih baik daripada versi yang lain gitu kan. Yang lain mungkin dikasih kesempatan juga masih diam aja ya. Mungkin memang belum saatnya yang tepat gitu ya. Tapi di saat kalian memang sedang diberinya kesempatan untuk berkontribusi, ya silakan berkontribusi, berperan sampai dengan goalnya selesai. Jadi tiga faktor ini memang sangat kuat mempengaruhi bagaimana si lansia nanti memandang hidupnya. Gitu. Even keluarga aku nggak keluarga cemara, tapi ternyata aku bisa punya karir yang bagus. Walaupun dulu mungkin aku punya orang tua sambung, punya saudara tiri banyak, tapi ternyata aku menemukan diriku loh di dunia yang lain, dunia kerja teman-temanku banyak support aku gitu ya. Nah, itu dirasakan oleh lansia. Bayangkan kalau misalkan dia tidak memberikan kesempatan dirinya untuk berkembang. Bisa jadi mungkin pada saat dia lansia mungkin lebih cenderung putus asa meratap kehidupan ini. Dan itu adalah fase lain daripada integritas. Ya, despair atau putus asa, di mana dia merasa kecewa, merasa tidak puas, hidupnya nggak seperti keluarga yang lain yang mungkin utuh, tidak sakit-sakitan seperti dia gitu ya. Bahkan mungkin perasaan sakit itu memang banyaknya gitu ya dirasakan karena ada banyak rasa putus asa, kecewa, marah dan lain-lain, itu yang akhirnya mempengaruhi munculnya gejala psikosomatis gitu ya, baik untuk gangguan yang mungkin akhirnya bisa dia nggak nafsu makan, tensinya berubah dan lain-lain gitu ya. Dan ini adalah gejala-gejala yang mungkin bisa mengindikasikan adanya keputusasaan gitu ya. Jadi memang dalam hidup pasti akan ada rasa kecewa, rasa rasa kok capek banget ya, sudah effortnya luar biasa, tapi apa yang dia capai itu nggak sesuai keinginannya gitu ya. Itu sehingga dia ngerasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Itu kalau pada usia lansia, karena apa? Karena mungkin karena perubahan fisik dan lain-lain yang bukan usianya lagi untuk merubah itu. Sekarang usia kalian adalah usia di mana bisa berkembang, mengembangkan diri, walaupun mungkin nggak kelihatan nih. Masa depan tuh kan nggak kelihatan. Even paranormal mungkin hanya membayangkan gitu ya, tapi belum tentu bakal terjadi. Gitu. Yang bisa dilakukan adalah apa yang ada di depan muka kita saat ini, apa yang bisa dijalani. Kalau tiba-tiba ada kenalan, kasih kesempatan untuk kegiatan yang positif, ya coba aja. Karena kesempatan itu belum tentu ada datang pada setiap orang. Ya. Walaupun dari kesempatan itu kita nggak tahu goalnya seperti apa, tapi perlu kita coba. Nah, cara menguatkan integritas seseorang, ya memang mulainya di usia-usia kalian, usia 20-an. Supaya apa? Kalian bisa berpikir bahwa hidup ini luas banget gitu ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Dan tentunya mungkin masih kelihatan abu-abu, kayak belum ngerti cita-citanya apa, belum ngerti tujuan hidupnya apa.
eh, nggak usah jauh-jauh. Yang penting sekarang itu perlu direnungi adalah sebenarnya aku tuh kepengen apa sih? Jadi apa? Jangan terlalu general. Oh, manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oh, itu terlalu general. Sekarang lebih spesifik. Aku udah kenal belum fashionnya seperti apa? Senangnya apa? Kepengen membentuk diriku menjadi apa? Kasihlah kesempatan untuk diri sendiri bisa berkembang dengan apapun yang disuka. Ya. Caranya gimana? Aku juga nggak kenal passionnya kayak apa. Ya, coba ada banyak banget kegiatan atau ikut komunitas dan sebagainya. Even mungkin kita nggak gitu suka entah olahraga, entah seni, entah kegiatan apa gitu yang dimana ada perkumpulan orang, kita bisa saling sharing gitu ya. Supaya apa hidupnya nggak cuma di kampus dan di kosan aja. Karena waktu-waktu masa muda itu nggak bisa keulang 2 atau 3 kali, ya cuma sekali fase. Nggak ada yang bisa terulang. Yang namanya ulang tahun ya tahun sebenarnya nggak diulang, cuma berkurang. Ya itu intinya yang perlu kita kembangkan terkait dengan integritas. Yang kedua adalah hubungan yang berkualitas. Hubungan yang berkualitas itu adalah hubungan dengan orang lain. Sejauh mana kita bisa saling memberikan support satu sama lain dengan eh, teman yang kita anggap dekat, yang biasanya mungkin mendengarkan, sekarang coba untuk bisa memberikan support langsung dalam berbagai bentuk. Yang biasanya mungkin lebih banyak ngomong tanpa mendengarkan, gantian mendengarkan temannya. Jadi saling memberikan kesempatan untuk bisa support satu sama lain. Itu namanya hubungan yang berkualitas. Jangan sampai cuma satu arah di mana em, temennya minta didengarkan aja, tapi giliran temennya juga kepengen didengerin, nggak ada dia. Sibuk sendiri, nggak mau pusing dengan masalah orang. Ya. Jadi perlu banyak berlatih bagaimana kita bisa em, saling memberikan manfaat ya satu sama lain. Yang ketiga adalah reframe cara berpikir. Ini adalah PR sepanjang hayat. Reframe cara berpikir dalam arti kalau misalkan hmm, kok kayaknya nilaiku jelek terus ya atau IPK aku jelek, nggak kayak yang lain. Ya, emang otakku aja yang nggak gitu pintar dibanding temennya. Ya, semisal gitu ya, menilai diri gitu. Bagaimana cara cara mereframe pikiran kita yang mungkin demikian? Sejauh ini IPK aku ya segitu ya. Hmm. Ada nggak ya kira-kira kesempatan untuk bisa naikin IPK lagi? Mungkin kita perlu evaluasi cara belajar. Mungkin yang selama ini sekedar yang penting ngumpulin, yang penting ngerjain, udah cuma udah belajar susah payah, tapi ternyata nilainya segitu-gitu aja. Nah, perlu kita cek lagi cara belajarnya bagaimana. Atau misalkan bisa nanya wawancara temennya yang berhasil gitu ya, nilainya bagus, dia strategi belajarnya gimana. Oh, kalau nilai itu jelek berarti aku sebenarnya perlu banyak evaluasi lagi cara belajar, atau mungkin strateginya pas ngerjain ujian, atau mungkin aku harus lebih aktif gitu ya. Oh, ternyata ada banyak banget kesempatan buat untuk bisa lebih baik. Itu reframe cara berpikir. Jadi sebenarnya apapun, em, ya walaupun klise ya, apapun em, ibaratnya hambatan atau kendala yang ada saat ini, pasti ada solusinya. Iya memang gitu ya. Tapi solusinya itu perlu kita renungi banget gitu ya. Karena kita harus menemukan diri kita untuk bisa menyelesaikan itu. Caranya bagaimana adalah kembali ke diri kita lagi. Mau kembali ke orang ya, dia juga nggak ngerti kita tuh kayak apa ya. Oke, yang keempat adalah gratitude atau bersyukur.
Kita udah bersyukur belum pagi ini? Udah bisa makan, kalau belum makan ya paling nggak at least bisa pegang HP, masih bisa napas, masih bisa mikir, masih bisa ngerasain, itu banyak hal yang bisa disyukuri. Kita kan nggak perlu bersyukur pada saat kita melihat orang sakit, melihat orang disabilitas. Bersyukur itu bisa dimanapun, kapanpun, ya siapapun bisa bersyukur, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita latih supaya kita um, melangkah ke depan itu tidak banyak hambatan dari diri kita sendiri. Karena justru sebenarnya yang lebih banyak menghambat itu sebenarnya yang paling susah adalah hambatan di luar dari diri kita. Itu sulit banget kendalikan. Misalkan pada saat jadi mahasiswa, dosennya slow respon. Belum lagi tugasnya banyak banget. Itu kan nggak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan adalah persepsi kita. Bagaimana cara kita menilai. Jadi melatih bersyukur itu ya dari hal-hal yang mungkin sederhana. Mungkin dosennya slow respon karena ada banyak kerjaan lain gitu. Mungkin kalau kayak saya misalkan ada Zoom sampai malam gitu. Malam bisa sampai setengah 9 gitu, jam 10. Kadang kan lupa gitu ya. Harus prepare ini itu gitu ya. Yang mungkin jamnya, kayak kalau dosen tuh kan jamnya bukan kayak guru SD. Dia kalau guru SD itu kan kerjaannya di tempat ya. Dosen tuh pekerjaannya ngomel, nggak cuma ngajar, tapi yang benar dia harus mengerjakan pekerjaan lainnya yang di luar dari nalar. Kayak kalau saya itu ada S2, S3 dari berbagai jurusan pula, nggak cuma keperawatan. Ada kedokteran, ada gizi. Saya juga S3 juga nanti sore juga ada, nanti malam juga ada. Jadi kita perlu positive thinking nih, even walaupun nggak begitu kelihatan positif. Gitu. Jadi apapun yang terjadi gitu ya, dijalani aja, dicoba gitu ya. Ada proses negosiasi dan koordinasi yang bisa kalian belajar bahwa kalian bisa melakukan itu semua gitu. Tinggal bagaimana berlatih komunikasi yang baik dan lain-lain. Tinggal kalian membuka kesempatan diri untuk bisa eh, berlatih seperti itu. Oke, untuk melihat lansia yang sehat jiwa, ada tugas perkembangan yang perlu dia capai terkait dengan integritas diri. Oke, seperti apa sih yang bisa kita observasi dari lansia yang sehat jiwa? Apakah dia punya harga diri yang tinggi dalam arti dia tidak merasa kecewa, tidak merasa putus asa, dia mampu menerima apapun yang sudah terjadi dalam hidupnya di fase sebelumnya. Dia happy dengan apa yang dijalani sekarang, dia beraktivitas normal gitu ya. Dia menilai kehidupannya ini berarti buat dia. Dia bisa menerima apapun perbedaan dari orang lain, keunikan orang lain, menerima dan menyesuaikan adanya kematian pasangan, menyiapkan diri menerima datangnya kematian, ya sudah um, mempersiapkan diri gitu ya, bagaimana dia merasa damai dengan um, kondisinya di mana setiap orang pasti juga menuju kematian pada akhirnya. Kemudian bisa mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada masa tua, dalam arti um, ekonominya juga berkurang dari sebelumnya yang bekerja jadi tidak bekerja, yang mungkin ternyata akhirnya juga komunikasi dengan anaknya juga berkurang karena mungkin anaknya pindah rumah dan lain-lain. Yang ini mungkin akan sulit, ada lansia yang akhirnya cemas, tidak bisa tidur, merasa sendirian, merasa um, hidup ini sudah tinggal hanya menunggu kapan mati gitu.
Nah, ini yang perlu banyak komunikasi bahwa walaupun lansia, mereka tetap bisa beraktivitas dan em, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian merasa dicintai dan berarti di dalam keluarga. Nah, ini adalah fase-fase yang mungkin bikin nangis ya, dimana kita mungkin akan mengkaji apakah mereka merasa ada di dalam keluarganya, merasa ada yang mencintai gitu. Dan pada saat fase-fase ini mungkin mereka akan mengenang kembali masa mudanya gitu ya, dulu pernah merasa dicintai oleh seseorang tapi terus akhirnya tidak bertemu, ternyata tidak berjodoh gitu ya. Em, Pernah merasa dicintai tapi terus merasa dikecewakan, ya begitulah soal cinta ya. Jadi em, hidup itu tidak bisa diperkirakan. Kalau kayak kalian misalkan pas lagi jatuh cinta, bucin-bucinnya itu kan cinta itu dalam buta ya kak. Apapun kejelekan dari teman dekatnya pasti dianggap, oh ya baik, nanti dia akan berubah suatu saat. Oh enggak, berubah itu tidak kayak tiba-tiba dia berubah gitu ya. Enggak, kecuali dia datang dari dalam diri. Kita nggak bisa merubah seseorang. Yang susah itu untuk merubah seseorang. Jadi jangan menunggu kapan saat itu. Jadi pastikan bahwa dia bisa merubah dirinya tanpa paksaan. Ya. Jadi kalau kalian ngerasa klik banget dengan orang gitu ya, kalau misalkan dirasa bahwa dia berperang dengan egonya sendiri dalam hal perubahan hidupnya gitu ya, itu adalah PR dia yang harus dia selesaikan. Dan untuk memastikan apakah dia benar-benar berkomitmen, ya harus yakin bahwa kita tidak bisa merubah dia. Kalau ngerasa bahwa sudah tidak um, klik lagi dalam hal prinsipil gitu ya, ya sudah. Karena hidup nanti pada saat berkeluarga adalah bagaimana kita sendiri sama-sama saling menghargai karakter originalnya dia. Ya. Jadi ketika um, sebelumnya sudah tahu dia berperang dengan karakter originalnya gitu ya. Nah, pada saat berkeluarga itu akan berkali-kali lipat perang. Nah, pastikan benar-benar kita tidak berharap perubahan itu terjadi sampai mati. Ah, itu waktunya panjang gitu ya. Jadi pastikan bahwa ketika nanti kalian berkomitmen gitu ya, serius gitu ya, em, pastikan menerima apapun karakter originalnya. Kalau dirasa tidak bisa menerima, ya sudah cari yang bisa menerima gitu ya. Jangan sampai merubah karakter originalnya yang mungkin dirasa akhirnya kepaksa gitu ya. Kalau kepaksa itu kan akhirnya nggak jadi baik gitu, dan itu akan dibawa sampai seterusnya. Oke. Jadi menemukan orang atau teman dekat yang ngerasa dia bisa menerima kita, jangan sampai dia tidak atau menilai kita atau menghakimi kita sebagai seorang yang eh, bukan diri kita. Kecuali kalau misalkan hal prinsipil yang berkaitan dengan agama gitu ya, itu penting ya. Tapi kalau berkaitan dengan gayanya yang mungkin agak tidak sama dengan yang lain, ya mungkin itu memang gayanya yang tidak bisa diubah gitu. Tapi kalau hal yang prinsipil terkait dengan agama itu kan itu harus start dari dalam diri, tidak tidak bisa eh, diubah sedemikian rupa, dipaksakan gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau sudah cinta itu kebanyakan kan bucin, apapun excuse hal yang negatif itu ya, ya sudah dilupakan gitu ya. Nah itu eh, penting ya kalian. Kebanyakan lansia nih apa muncul rasa kecewa karena kayak, oh ternyata aku baru ngerasa hidup tuh seperti ini ya. Apakah kita harus menunggu tua baru menyadari, oh ternyata sebaiknya aku seharusnya menjalani hidup tuh seperti yang seharusnya. Ya sudah nggak bisa diulang lagi kalau ketika dia sudah, ya sudah sampai usia 70 gitu, ngerasa menyesal, ngerasa sudah tidak ada waktu lagi untuk berubah dan lain-lain. Nah,
yang bisa diubah adalah usia kalian. Gitu ya. Jadi jadilah karakter original yang dimana kalian love yourself, bisa mengembangkan identitas diri yang baik. Jangan sampai memaksakan diri untuk mendapatkan pasangan, tapi kalian tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah, itu susah, ya. Jadi pastikan kalian tetap menjadi diri sendiri, ya. Kecuali hal-hal yang terkait dengan misalkan terkait dengan agama. Oh, yang ibadahnya yang nggak gitu rajin, harus rajin, itu penting. Tapi kalau terkait dengan karakternya dia misalkan seperti apa, itu kan karakter yang sulit untuk diubah. Itu paling penting. Kemudian berikutnya berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kelompok masyarakat. Nah, ini penting nih buat kita untuk kontribusi. Ini adalah faktor kontribusi yang um, mungkin kayaknya sebagian besar dari masyarakat kita kan cenderung kayak nggak mau gitu terlibat banget. Kecuali kayak kalau misalnya acara kematian atau acara 17-an dan lain-lain. Tapi berkumpul dengan masyarakat sekitar itu penting loh. Karena apa? Nanti yang nganterin kita ke kuburan itu ya masyarakat. Jadi jangan sampai kita terlalu yang individualis banget gitu ya dan tidak melihat sekitar dan lain-lain. Itu yang paling penting gitu ya. Harus tetap ada kontribusinya dengan masyarakat. Yang berikutnya adalah menyiapkan diri ditinggalkan anak yang telah mandiri. Nah, jadi sebenarnya usia itu cepat ya. Misalkan dulu biasanya lansia itu kan ngebayangin, kayaknya baru baru jadi orang tua kemarin ternyata anaknya sekarang sudah menikah, sudah keluar rumah gitu. Dan fase-fase usia yang merasa bahwa dia tidak menyadari ya ternyata waktu itu berlalu begitu cepat, gitu ya. Dan pada akhirnya dia akan sendiri ditinggalkan. Gitu. Dan apakah lansia inisial dan mungkin dia juga sudah tidak bekerja, ditinggalkan oleh semua. Dan ini adalah fase di mana sebenarnya di usia sebelumnya dia sudah harus prepare. Oh, nanti kalau aku sudah pensiun, aktivitasnya apa? Dia perlu ada pikiran seperti itu. Supaya dia bisa nanti um, begitu benar pensiun tuh ngerti apa yang mau dilakukan ketika semuanya nggak ada di rumah. Apa yang bisa dia lakukan sendiri? Nah, kalau lansia yang tidak sehat jiwa, yang mungkin dia cenderung merasa kecewa, yang ditampilkan apa? Rasa putus asa, memandang bahwa hidupnya ini ya nggak ada gunanya. Dia ngerasa bahwa tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh teman-temannya, yang mungkin akhirnya anak-anaknya berhasil kuliah di kampus ternama dan lain-lain. Makanya kenapa kalian misalkan, kenapa sih harus UB? Kenapa sih harus keperawatan? Itu adalah kaitannya dengan pride. Orang tua akan bangga nantinya ketika dia bisa menguliahkan anaknya di kampus negeri ternama, di salah satu kampus negeri di Jawa Timur, dan program studi yang bersaing di antara yang lainnya. Kalau ditanya orang tuh mereka ngerasa berhasil gitu ya. Jadi bukan hal yang mungkin kalian ngerasa misalkan kepaksa dan lain-lain. Iya pasti ada seperti itu gitu. Wajar. Kenapa? Karena harapan orang tua juga tinggi. Karena itu juga untuk menyelesaikan tugasnya mereka bahwa aku sudah berhasil memuliakan anakku dulu. Jadi kalau kalian lulus jangan lupa sungkem orang tua. Dan hadiahkan kembali orang tua ketika kalian sudah punya uang dari pekerjaan pertama kali. Gitu ya. Pasti akan nangis-nangis. Oke, berikutnya lansia yang putus asa juga akan cenderung merasa kehilangan segalanya gitu kan. Karena dia merasa sendiri, merasa tidak punya uang lagi, merasa tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, mau makan juga nggak bisa karena giginya putus, mau jalan ternyata tumit lututnya juga
nyeri gitu ya. Dan akhirnya ketika dia merasa semakin sedih, itu justru akan semakin memperberat gejala keluhan. Gitu. Jadi yang perlu kita treatment adalah nantinya begitu ketemu lansia yang putus asa adalah bagaimana dia bisa belajar untuk memandang bahwa dirinya masih berarti, masih bisa ngelakuin apa yang bisa dilakuin sesuai kemampuannya. Masih ada tetangga kiri dan kanan, masih ada banyak kegiatan yang nanti dia bisa dibantu oleh orang lain untuk tetap bisa ikut. Nanti akan ada kader dan lain-lain yang support untuk komunikasi. Dan paling tidak bahwa dia harus bisa berani untuk keluar rumah walaupun dengan kondisi yang terbatas. Dan dia juga belajar untuk tidak memandang rendah orang lain atau mencela orang lain. Kadang-kala kan biasanya muncul gosip dan lain-lain, dan dia harus tetap bisa menilai bahwa setiap orang dengan kondisi apapun ya memang tetap baik. Ya memang apa yang dia dijalani setiap orang itu kan beda-beda. Kemudian, lansia yang sehat jiwa tentunya di sini akan dilihat bahwa participation in meaningful activities, dia bisa terlibat kontribusi dengan kegiatan di sekitarnya, punya hubungan yang baik dengan orang lain, yang mungkin dia juga akan dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, ya, faktor ekonomi, ada faktor diskriminasi, misalkan dia tidak dianggap oleh lingkungan sekitarnya karena sudah tua, tidak boleh keluar rumah, dan lain-lain, kondisi fisik. Jadi faktor-faktor ini yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa lansia, ya, 5 faktor ini. Jadi kalau misalkan dia tidak punya duit, tidak punya uang, mungkin akhirnya dia juga merasa tidak bisa beli apa-apa, tidak bisa makan sesuai dengan keinginannya, diskriminasikan karena usia tua tidak boleh melakukan apa-apa, kondisi fisik yang terbatas. Itu ya memang yang menjadi perhatian kita gitu ya, di mana ada banyak penurunan fungsi baik di fisiologis, juga termasuk juga ekonomi, sosial, ya, dan juga psikologis yang ini akhirnya mempengaruhi kesehatan jiwa dia. Nah, ini yang perlu kita bangkitkan ya, apapun yang terjadi dengan kondisinya saat ini, dia masih bisa berarti untuk dirinya. Jadi pelan-pelan kita latih untuk bisa lebih baik. Oke, assessment untuk lansia yang sehat jiwa, apa yang bisa dilakukan? Pastikan pada saat wawancara kita bisa melakukan komunikasi yang terapeutik dalam arti gini. Kita nggak bisa ngomong cepat-cepat, perlu ada jeda dan bahasanya yang simple. Mungkin cenderung dengan pertanyaan tertutup. Gitu. Kalau misalkan pertanyaan terbuka pun mungkin ya lebih cenderung misalkan apa yang dia ingat. Misalkan dulu kerjanya gimana, Mbah bisa cerita. Dulu kerjanya apa? Pernah kerja apa aja? Nah, itu mungkin intonasi yang perlu dilatih. Ya. Status mental, pengkajian status mental yang bisa menggunakan khusus pada lansia ya, geriatri. Juga status mental pada lansia yang sehat jiwa tidak ditemukan masalah depresi, cemas, atau gangguan jiwa. Kemudian respon perilaku. Respon perilakunya normal dan tidak ada perubahan perilaku secara tiba-tiba. Ya, respon perilaku yang sehat jiwa yang tadi di slide sebelumnya. Kemampuan fungsional adalah kemampuan yang dimana aktivitas sehari-hari. Fungsional adalah dimana dia bisa berfungsi, beraktivitas sehari-hari, termasuk mobilitasnya dan tidak memiliki resiko jatuh. Ya. Lansia yang pernah dia jatuh itu akan berisiko untuk jatuh kedua, ketiga kalinya. Jadi itu yang perlu juga dikaji. Kemampuan fisik termasuk kesehatan fisik baik, nutrisi yang cukup terpenuhi.
Dukungan sosial, support system dari keluarga, anak, lingkungan sekitar, dan ada interaksi dengan orang lain. Diagnosa sehat jiwa pada lansia adalah kesiapan peningkatan perkembangan usia lansia yang intervensi untuk sehat jiwa pada individu lansia adalah yang pertama, si lansia bisa menyebutkan karakteristik perkembangan psikososial yang normal. Kalau pada usia sebelumnya anak-anak itu kan kita perlu melibatkan orang tuanya ya. Sedangkan kalau pada lansia kan sudah dewasa ya. Mungkin ini kebalik akan juga melibatkan anaknya ya, yang mungkin menjadi caregiver gitu ya. Nah, kalau pada khusus individu lansianya kita juga bisa komunikasikan apakah dia tahu perkembangan psikososial yang normal pada usia lansia. Apakah dia merasa disayangi, dibutuhkan oleh keluarganya, bisa mengikuti kegiatan di lingkungan sekitarnya. Biasanya seberapa rutin kalau ngikut pengajian. Oh, setiap Kamis, yang nganterin siapa? Jalan sendiri atau diantar? Biasanya berapa jam di sana? Ngapain aja pas pengajian? Apa ikut ngobrol sama teman-temannya juga? Iya. Seneng nggak sih kalau habis pengajian gitu ya? Seneng gitu. Biasanya mungkin cerita-cerita apa aja sama teman-teman, misalkan lagi kumpul di pengajian. Oh ya cerita sembarang, cerita anak-anak, ya cucunya dan lain-lain. Seneng ya kalau ngobrol sama teman, iya. Nah itu nanti cara komunikasi dengan lansia yang sehat. Kemudian yang kedua adalah dia bisa mencapai perkembangan psikososial yang normal dan merasa hidupnya bermakna. Dan cara ngomongnya bagaimana? Mbah, menurut Mbah sekarang ini hidup yang sudah Mbah jalani ini, apakah Mbah merasa sudah cukup senang, sudah cukup berhasil gitu ya? Mbah sudah merasa sudah bisa semuanya, sudah dapat semuanya. Menurut Mbah gimana? Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan untuk mencapai perkembangan psikososial yang normal. Ya, kalau misalkan dirasa dia kadang-kadang nggak bisa tidur, kepikiran anak. Nah, Mbah, ya kalau kepikiran wajar ya, karena kan namanya juga anak pasti kan sangat disayang. Gitu. Nah, pernah nggak Mbah sebelum tidur gitu mandi dulu pakai air hangat atau misalkan minum hangat-hangat, pernah nggak? Belum sih ya, ya udah cuma rebahan di tempat tidur. Nah, itu bisa dicoba Mbak. Sambil nanti sebelum tidur coba tarik nafas dalam pelan-pelan gitu. Nah, sebelum tidur gitu biar rileks. Jadi em, biar tidurnya lebih enak memulainya dan bangunnya lebih segar. Jadi supaya dia tidak berlama-lama kepikiran sebelum tidur yang akhirnya akan mengganggu dia untuk memulai tidur. Karena memulai tidur kan gak gampang. Kayak kalau kalian kalau lagi OVT gitu ya, memulai tidur itu kan sesuatu yang lama. Bahkan mungkin untuk memulainya sambil scrolling medsos sampai 2 jam gak kerasa. Padahal cuma kepengen mulai, kepengen tidur. Gitu, apalagi kalau sudah lansia. Oke, kemudian berikutnya adalah jelaskan ciri perilaku perkembangan saya yang normal dan menyimpang itu perbedaannya. Nah, juga kalau lansia yang sehat, nanti dia bisa ini. Jadi kalau misalkan dirasa Mbak merasa sedih banget, kecewa, putus asa, gitu ya. Nah, ini sebenarnya perilaku yang sebenarnya tidak begitu bagus, ya. Nah, ini tapi bisa nanti dibantu sama-sama diatasi. Jadi kita nggak ngomongnya menyimpang, tadi tidak begitu bagus, ya. Tapi semoga setelah ini Mbak bisa lebih baik lagi kondisinya. Kemudian mendiskusikan cara yang dapat dilakukan untuk mencapai integritas yang diri yang utuh. Kita diskusikan banyak terkait dengan pandangan lansia tentang hidupnya seperti apa. Lakukan live review, menceritakan kembali masa lalunya, keberhasilan. Waktu muda itu sibuk apa aja? Kita mungkin nggak nanya kerjanya, takutnya mungkin dia merasa malu dan lain-lain. Kita bisa nanya dengan kosakata, nah dulu waktu muda sibuk apa aja? Sampai sekarang ini masih kelihatan kuat banget gitu. Sehat banget Mbak ya. Mau cerita nggak dulu waktu mudanya ngapain aja?
Itu adalah life hack. Mendiskusikan keberhasilan yang telah dicapai lansia, mengikuti kegiatan sosial, melakukan kegiatan kelompok, membimbing lansia membuat rencana kegiatan, Mbah mau nggak nanti dibantu untuk Mbah bisa ngerasa lebih enak, nyaman ngejalanin hari-hari. Nah, kita buat ini jadwal rencana kegiatan habis bangun tidur sampai mau tidur lagi mau nggak? Nanti biar nanti Mbah nggak bingung. Masih jam 9 kok ngantuk ya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu Mbah? Nah, Mbah boleh istirahat kayak gitu, tapi juga nggak boleh lama-lama karena apa? Nanti kalau kebanyakan istirahat di siang hari gini, nanti malam nggak bisa tidur. Jadi makanya kita perlu bagi-bagi gitu. Supaya nanti pas bangun tidur jadi enak kalau tidur istirahat malam gitu. Dan juga mungkin kalau Mbak punya hobi gitu ya, hobinya apa aja kira-kira. Nah itu bisa dikerjain Mbak supaya apa? Ternyata Mbak itu sibuk banget loh ya walaupun sudah pensiun gini masih banyak kegiatan kan hebat ya kita. Oke, kita buat rencana kegiatan itu. Oke, kemudian motivasi lansia untuk menjalankan rencana yang telah dibuatnya. Ya, kita kasih semangat bahwa kira-kira Mbak bisa nggak ngerjain ini tadi kita sudah buat jadwal. Ah, bisa. Wah, pasti bisa. Semangat ya. Nanti saya cek lagi 2 hari lagi apakah Mbak ngerasa lebih enakan gitu ya setelah ngerjain ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat tadi ya. Itu contohnya. Kemudian kalau ada anaknya itu keluarganya yang kita juga bisa ajak keluarga untuk berpartisipasi. Kita jelaskan kepada keluarga karakteristik perilaku lansia yang normal, menyimpang itu seperti apa. Kemudian keluarga juga bisa memfasilitasi perkembangan lansia yang sehat. Dalam arti, misalkan biasanya kita tanya sehari-hari ini, Mbah itu ditemani oleh siapa aja, berapa jam, anaknya sibuk kerja apa gitu. Nah, pernah nggak ngajak ngobrol mbahnya? Biasanya ngobrolnya apa cuma mungkin pas ngasih makan atau gimana gitu ya. Bisa dikaji seperti ini. Kemudian juga bisa kita bantu juga untuk dilatih keluarganya untuk mensimulasi kemampuan psikososial. Mbak selama ini itu mau nggak sih ikut pengajian gitu? Biasanya yang nganter siapa gitu? Pernah nggak sekali? Ya pernah sekali tapi habis itu nggak mau. Pernah ditanya kenapa nggak mau lagi. Nah, oh mungkin capek ya. Nah, itu mungkin yang sebelum hari pengajian itu berarti mungkin dia harus istirahat, nggak boleh banyak kegiatan biar dia bisa ikut ya. Gimana kira-kira bisa dibantu apa enggak? Jadi difasilitasi bagaimana caranya dia tetap bisa mengikuti kegiatan, tapi perlu kita kasih eh, relaksasi dulu supaya si mbahnya ini enggak kecapean pada saat harus mengikuti kegiatan di sekitarnya. Satu lagi. Yang keluarga sama sih seperti yang tadi ya. Kalau pada lansia tadi kan pada individunya kan seperti ini ya, pada keluarganya juga kita perlu melatih dia bagaimana cara komunikasi dengan lansia. Dan nggak semua keluarga juga mampu ya, karena dianggap bahwa lansia itu kan cari perhatian, enggak tuh cari perhatian misalkan nyusahin karena harus ganti pampers dan lain-lain gitu ya, nggak bisa kamar mandi sendiri, makan yang dikasih nggak dihabisin gitu ya. Itu sama persis kayak kejadian waktu lansia itu menjadi orang tua dan si caregiver atau anaknya pas kecil gitu ya. Kalau diingat kan juga sama sebenarnya posisinya. Dulu Mbak gitu ya. Mbak pernah nggak gitu ya? Atau ingat-ingat kalau pas kecil gitu ya, pas makannya nggak habis biasanya mungkin apa pernah dimarahin. Nah mungkin itu
kayak begitu gitu ya, tinggal fasenya berbeda. Memang akan sulit di usia sudah tua itu akan menghabiskan makanannya karena em, yang pasti mungkin ada kendala untuk mengunyah, juga mencernanya itu kan memang nggak bisa kayak usia dewasa pada umumnya. Jadi sudah ada penurunan pergerakan di dalam gitu ya. Jadi mungkin agak lebih lambat dan tidak bisa menghabiskan. Ya mungkin porsi makannya saja yang dikurangi dan lebih banyak makanan yang halus. Karena mungkin biar lebih masuk ya kalau ada yang banyak harus dikunyah mungkin akhirnya dia kecapean. Karena ngunyah itu kan juga butuh energi ya Mbak ya. Gak, pada lansia itu mengeluarkan energi itu melelahkan gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dimodifikasi lagi, ditata lagi makanannya mungkin supaya nanti makanannya bisa habis. Dan porsinya mungkin akan lebih kecil ya, nggak seperti porsi usia umum. Gimana Mbak kira-kira bisa apa enggak? Oh bisa. Jadi itu contoh komunikasi yang pada keluarga yang punya lansia yang sehat juga. Oke, itu aja. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ada? Atau masih merem? Kalau sudah tidak ada, Udah jelas, Nars. sudah jelas ya. Sudah jelas saya mendongengnya ya. Oke, kalau sudah jelas, sampai ketemu lagi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanya, kemarin mau nanya. Mungkin izin untuk konfirmasi buat tugas LTK 4 aja sih, Nars. Di TM ini kan ada tugas LTK 4 ya, Nars. Itu tugasnya sama kayak LTK sebelumnya kah? Kayak outputnya apa makalah dan juga askep sehat jiwa per kelompok gitu ya? Sama. Oke, nanti untuk kasusnya juga sesuai, nyari sesuai kelompok masing-masing gitu ya, Nars ya? Oh, kalian cari sendiri aja. Oke, untuk deadline-nya eh, kapan ya, Nas? Ya, seperti biasa aja. Berarti seminggu ke depan ya, Nas? Baik, mungkin dari saya cukup, Nas. Terima kasih. Apa Nur Aini? Izin bertanya terkait kelas praktikum besok, apakah itu diadakan secara daring kembali, lalu digabung dengan R1 dan R4? Bisa pagi ya? Iya. Boleh. Jam berapa? Kalau kelas mengikuti R1 itu jam 7, kalau ngikutin R4 itu sekitar jam 8. Mau ikutin yang mana? Kita gimana baiknya aja, Nars? Kita ngikutin yang mana aja? Oke, 7.30 ya. Oh iya, baik, Nars. Ya, kami dari Terima kasih. Singosari ke Dieng, saya butuh waktu perjalanan 7.30 aja ya. Oh, Oke, izin bertanya kembali, Nars, apa ini daring kok. daring? Oh iya, Oh, makasih banyak, Nars. iya, soalnya saya besok itu sampai jam 10 malam ada mengikuti waktu di Inggris, ada presentasi. Ya, jadi apa namanya besok daring aja supaya saya nggak banyak ngomong sehari semalam besok. Oke, itu aja ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke. Sampai ketemu besok ya. Nanti bisa dikirimkan ke saya linknya untuk besok pagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Nars. wabarakatuh. Kembali, Nars. Terima kasih, Nars. Terima kasih. Restu di N aja, Res.